Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas 1A Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang anggotanya terdiri dari Siti Halimatus Sadia Hilmia, Seprida Tufani, Kansa Mutia Kairani, Silvana Sulaiman, Zuliani Nadila. Yang di sini kami akan mempresentasikan PowerPoint yang sudah kami buat, yaitu tentang beragama di tengah keberagaman dan problematika intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seprida Tufani dari kelompok 6 kelas 1A absen 5 akan menjelaskan tentang keberagaman dalam beragama. Keberagaman adalah suatu kegiatan yang berkaitan dengan agama dan juga suatu kesatuan yang komprehensif atau secara meluas yang menjadikan orang disebut dengan orang beragama dan bukan hanya sekedar orang yang mengaku memiliki agama. Hal penting dalam beragama yaitu memiliki keimanan. Keimanan itu sendiri juga memiliki banyak unsur loh. Unsur yang paling penting adalah komitmen. Komitmen untuk apa? Komitmen untuk menjaga hati agar selalu dalam kebenaran. Secara praktis, hal ini dapat diwujudkan loh dengan cara apa? Yaitu kita menaati semua perintah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan menjauhi segala larangannya. Seseorang yang beragama, yang memiliki pengetahuan agamanya, mereka akan melakukan sesuatu keberagaman, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengembangkan tingkah laku yang terpuji. Selanjutnya akan menjelaskan tentang realitas keragaman manusia, di mana keragaman maupun perbedaan adalah suatu ideologi yang mengakui dan mengagungkan tentang perbedaan. Salah satu hikmah yang baru saja saya dapatkan dari sebuah foto ada laki-laki jangkung yang buta matanya bernama Muhammad sedang menggendong seorang laki-laki yang kakinya lumpuh yang bernama Samir. Dan ternyata keduanya saling berbagi loh. Berbagi apa? Dimana Muhammad berbagi kakinya untuk menggendong Samir untuk berjalan, sedangkan Samir berbagi matanya untuk melihat di jalan, dimana Samir tadi itu kan kakinya itu lumpuh dan Muhammad matanya buta. Tak berhenti sampai sana saja kesyahaduannya, di mana Muhammad adalah beragama Muslim dan Samir adalah beragama Nasrani. Mereka adalah orang yatim piatu, di mana mereka hampir berbagi semasa hidupnya, di mana mereka juga bekerja bersama di warung kopi yang akhirnya mereka meninggal atau wafat di waktu yang hampir bersamaan, di mana Samir wafat duluan sehingga Muhammad sedih. Akhirnya sepekan kemudian Muhammad meninggal. Ada sebuah ikatan yang sangat kuat di antara keduanya yang kini mungkin dinilai sulit untuk bersatu, yaitu Muslim maupun Nasrani, di mana ada satu unsur universal yang tingkatannya itu melebihi dari keagamaan, yaitu kemanusiaan. Sebenarnya agama ini diturunkan untuk membantu manusia atau sebagai perangkat manusia untuk menjadi pro kemanusiaan. Sebab rahman-Nya Allah itu diturunkan untuk seluruh makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa memandang agama apa mereka dan juga tanpa memandang apakah mereka beriman kepada Allah ataupun tidak. Kedua, nilai lain yang melampaui sekat agama dan ketuhanan adalah perdamaian. Muhammad dan Samir melalui hubungan keduanya menunjukkan secara nyata bahwa perdamaian itu bukan utopia atau hayalan. Ia bisa ditegakkan, bahkan mudah jika kita berpikiran jernih dan berhati tulus seperti keduanya. Ini penting di tengah kondisi keberagamaan atau bahkan kebermazhaban yang dipenuhi sentimen, ketegangan, bahkan saling serang, seolah mustahil bisa berdamai. Dan seperti diperlihatkan keduanya, damai bukan berarti harus sama, melainkan membiarkan masing-masing dengan pilihannya dan saling berangkulan dalam damai. Ketiga, tentang sepatutnya melihat dan menyikapi perbedaan. Bagaimana kita melihat perbedaan sebagai rahmat dan menyikapinya dengan rahmat pula. Yang dilakukan Muhammad adalah memperlihatkan secara praktis tentang Islam sebagai rahmatan lil alamin, bukan lil muslimin saja. Lagi pula bukan kata ada paksaan dalam agama. Dakwah takkan tegak dan justru menjadi batal jika dilakukan dengan paksaan. Dan saling berbagi keduanya adalah rahmat sekaligus dakwah terbaik
Minimal jika keduanya pun tetap dengan imannya masing-masing, keduanya telah berbagi informasi tentang agamanya masing-masing dengan sebaik-baiknya cara. Selebihnya bukan lagi urusan keduanya, karena kata Allah, bahkan tugas Nabi Muhammad pun hanya menyampaikan agama Islam, bukan memastikan seseorang menjadi muslim. Keempat, kita yang meyakini Islam sebagai agama yang paripurna kebenarannya, bukan berarti menganggap agama lain, apalagi agama samawi, sebagai agama yang salah atau takkan memiliki dimensi kebenaran sama sekali, bukan. Bukankah ia adalah agama yang diturunkan Allah juga sebelum Islam, dan ia juga benar, hanya saja kemudian diturunkan Islam sebagai penyempurna yang paripurna. Dan bukankah bahkan kepada seorang munafik kita disuruh mengambil hikmah? Apalagi bukankah meskipun agama kita benar, belum tentu diri kita dalam menjalankannya juga sudah benar seutuhnya. Maka, sudah sepatutnya kita menjalin relasi sebagaimana Muhammad dan Samir dalam beragama, menilai bahwa kebenaran ada di luar dan kita bisa meneladaninya, sebagaimana Muhammad yang meminjam penglihatan Samir, atau bahkan bisa menjadi inspirasi empirik bagi dalil pluralisme agama. Kelima, lalu bagaimana nasib keduanya jika diadili dengan teks tentang larangan seorang muslim bersahabat dengan non-muslim yang seringkali dianggap sebagai amanah dari surat Ali Imran ayat 28 atau surat Al-Mumtahanah ayat 1. Tentu, saya canggung dan tak berani untuk menundukkan keduanya di kursi terdakwa pengadilan fikih tersebut, sebab keduanya telah melampauinya, telah bermain di samudra universalisme Islam bagi Muhammad dan Nasrani bagi Samir. Jangan lupa melihat asbabun nuzul ayat tersebut dan konteks yang mengitari Muhammad dan Samir. Jangan pula hanya membaca ayat itu, baca ayat lain. Misalnya ayat yang menghalalkan lelaki muslim menikahi Yahudi atau Kristen, serta ayat yang membolehkan kaum muslim memakan makanan mereka dan sebaliknya. Atau ayat yang menegaskan bahwa Allah tak melarang umat Islam untuk berbuat baik dan berlaku adil pada non-muslim yang tak memerangi mereka. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Dan ayat-ayat lain yang seolah bermakna sebaliknya dari dua ayat di atas. Baca juga sejarah Nabi yang beraliansi dengan non-muslim seperti dalam kisah hijrah pada para sahabat ke Habasyah, sejarah piagam Madinah, permintaan bantuan Nabi pada Yahudi Bani Qainuqa, atau kepada Sofwan bin Umayyah yang musyrik. Jangan lupa pula membaca jumhur ulama dari kalangan Syafi'i, Hanafi, dan Hambali tentang tema tersebut yang cenderung positif dalam melihat fenomena semacam yang terjadi pada Muhammad dan Samir. Jangan sampai apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim terjadi pula pada Anda. Alhasil, terlalu banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari Muhammad dan Samir khususnya. Dalam keberagamaan di tengah keragaman, apalagi keberagamaan kita saat ini masih sakit, penuh sentimen, hujatan, bahkan konflik atas nama agama, atau bahkan sekedar sekte. Keragaman dalam konteks keindonesiaan. Secara umum di Indonesia terdapat dua mazhab besar, yaitu mazhab yang berpegang pada 4 mazhab, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali, dan mazhab yang langsung berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah yang populer di masyarakat NU dan Aswaja lainnya adalah mazhab Syafi'i. Mazhab yang lainnya tidak mendapatkan tempat. Berbeda dengan Muhammadiyah yang sejak awal berdirinya Jamiah ini menolak bermazhab dengan 4 mazhab. Di antara faktor yang melatar belakangi berdirinya persyarikatan ini adalah kekhawatiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, tentang ketidakmurnian ajaran Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia. Muhammadiyah mengingatkan bahwa para imam mazhab tidak mendorong umat untuk bermazhab kepada mereka, malah mereka menegaskan perlunya merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Para imam mujtahid sendiri menyatakan bahwa pendapat mereka tidak lepas dari kemungkinan salah dan melarangnya untuk dipegangnya secara mutlak. Dampak keberagaman di wilayah Indonesia memiliki dampak positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Dampak negatif dengan keberagamaan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa, disintegrasi. Dengan keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia menunjukkan jika masyarakat diwarnai dengan berbagai macam perbedaan, kondisi tersebut menyimpan potensi konflik. Kenyataannya, konflik masih sering terjadi yang dilatar belakangi dengan keberagaman tersebut. Sehingga penting bagi masyarakat untuk memahami keberagaman di Indonesia
Caranya dengan mengupayakan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan NKRI tanpa kesadaran dengan keberagaman tersebut, maka bangsa Indonesia bisa terjerumus ke arah perpecahan dan ketidakharmonisan. Keberagaman di Indonesia juga memiliki dampak positif di mana bisa menumbuhkan kebersamaan dengan memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan bangsa. Keberagaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat berharga sehingga Indonesia menggunakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetap satu jua. Makna semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung bahwa walaupun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama yang beraneka ragam, namun keseluruhannya merupakan suatu persatuan dan kesatuan. Mereka bisa bersama-sama dalam perjuangan mengisi kemerdekaan untuk mewujudkan cita-cita negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan keberagaman tersebut menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Tumbuhnya perasaan kedaerahan dan kesukuan yang berlebihan dapat mengancam keuntungan bangsa dan negara, sehingga perlu adanya kerukunan antar suku, pemeluk agama, dan kelompok-kelompok sosial. Itu bukan hanya peran pemerintah, tapi juga adanya keinginan bangsa Indonesia untuk tetap bersatu mempertahankan kebinekaan. Fenomena intoleransi dan faktornya. Sebab sikap eksklusif dan intoleran dalam beragama, banyaknya kekerasan atas nama agama, dan sikap saling mengkafirkan yang terjadi di masyarakat Indonesia bukan tidak berdampak pada budaya negara kita yang notabene mengakui adanya pluralisme dan multikulturalisme. Sikap saling menyalahkan dan menyesatkan tersebut akan menjadi kebiasaan dan berdampak buruk bagi kelangsungan kehidupan beragama kita, hak untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang. Ada banyak faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya sikap saling menyalahkan dan kekerasan yang terjadi dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Faktor-faktor tersebut ada kalanya dari masyarakat Muslim Indonesia itu sendiri, ada kalanya disebabkan oleh pengaruh dari luar yang masuk ke dalam pemahaman mereka. Berikut beberapa faktor yang menyebabkan munculnya sikap eksklusif dan intoleran dalam beragama. 1. Perbedaan aliran dan fanatisme berlebihan dalam banyak literatur. 2. Lingkungan otoritas masa lalu. 3. Anggapan bahwa Arab sebagai prototipe Islam ideal. 4. Pemahaman keagamaan yang parsial. 5. Ajaran Islam sebagai saksi atas problem umat. Kritik atas intoleran beragama. Sikap toleran sebagai pilar keberagamaan yang humanis menanggapi berbagai problem intoleran dan kekerasan atas nama agama. Sesungguhnya hal penting yang tidak bisa diabaikan adalah rekonstruksi budaya inklusif dan toleran. Di tengah keberagamaan budaya dan agama di Indonesia, budaya inklusif dan toleran tersebut diharapkan akan menjadi keberagamaan yang humanis. Spirit pluralitas dan toleransi sesungguhnya sudah muncul sejak zaman Nabi Muhammad. Toleransi menjadi pilar penting bagi keberlangsungan agama di Indonesia, karena Islam sendiri telah menetapkan tidak ada paksaan dalam agama. Hal tersebut mengidentifikasikan larangan memaksa orang lain untuk mengikuti suatu agama, termasuk paham keagamaan. Pernyataan tersebut bisa dimaknai bahwa Islam sesungguhnya menghadapi sikap saling toleransi antar umat dan golongan. Ahmad Syafi'i Ma'rif menyatakan bahwa jalan yang terbaik dan sah bagi seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat adalah mengembangkan kultur toleransi. Toleransi menjadi suatu yang tidak bisa ditolak sebagai solusi kekerasan atas nama agama, karena Al-Quran secara eksplisit menguatkan adanya eksistensi keragaman suku, bangsa, agama, dan bahasa. Semua keragaman tersebut akan menjadi harmonis, aman, dan damai jika mereka memiliki tingkat toleransi yang tinggi. Misrawi menyatakan bahwa secara sosiologis, membangun masyarakat yang toleran memang tidak mudah, karena sebagian sejarah manusia pada hakikatnya adalah sejarah toleransi. Realitas sosial masyarakat selalu disuguhi dengan peristiwa yang mengisahkan peristiwa intoleran,
Pada akhirnya menurutnya hal itu mempengaruhi sejarah perjalanan agama dalam suatu sejarah, karena sejarah agama bisa menjadi sejarah intoleransi. Misrawi juga mengutip hadis Nabi yang artinya, agama yang paling dicintai Allah adalah ajaran yang lurus dan toleran. Hadis ini jelas menyatakan pentingnya toleransi dalam kehidupan. Oleh karena itu, upaya-upaya membangun budaya toleransi harus diprioritaskan, terutama dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural ini. Toleransi sebagai pilar utama untuk menuju keberagamaan yang inklusif, karena toleransi adalah jembatan dan gerbang awal yang mesti digalakkan untuk mencapai kehidupan yang harmonis. Dengan terwujudnya toleransi di antara sesama, maka secara otomatis akan mewujud pula sikap saling menerima, menghargai, dan menghormati orang lain. Pemaparan di atas menunjukkan bahwa kehidupan berbangsa dan beragama akan mencapai tingkat humanis dan harmonis bila tertanam budaya toleransi, sehingga agama kita, terutama generasi muda, semestinya sudah mulai ditanamkan sikap toleransi terhadap sesama dalam dirinya, bukan mengajarkan fanatisme berlebihan yang berujung pada kekerasan dengan memakai payung agama. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.